Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu sehat untuk kita dan sekeluarga yang ada di rumah maupun di mana saja. Ya, ini mungkin kelihatan nggak matching ya, cuma bukan Bimo namanya kalau tidak memperhatikan tentang penampilan. Jadi ini gue matchingkan dengan ya, fuckboy lagi. Selamat datang di playlist PKDRC season kedua. Jadi ini episode kesekian, gue lupa, tentang fuckboy lagi. Dan gue udah janji ke kalian di saat gue bahas video fuckboy yang sebelumnya, sebelum ini lagi, gue bahas tentang occupation. Jadi ada 4 rules menurut gue, 4 poin dimana caranya kalian untuk ngobrol ke siapapun ya sebenarnya. Jadi ada Ford, buat kalian pasti udah tahu kalau misalnya kalian masyarakat gentle yang udah lama, Ford itu topik yang menurut gue akan sangat nampol banget ketika kalian ngobrol sama orang. Pertama adalah F, family, keluarga, karena nggak akan ada orang yang tiba-tiba lahir dari batu, pop gitu, nggak ada ya, pasti dia punya keluarga. Yang akan gue bahas di video ini occupation ya. Terus recreation, rekreasi, kamu suka habisin waktu kemana kalau liburan, laut, gunung, adventure hiking, atau misalnya apapun itu. Terakhir adalah dream. Rekreasi bisa juga ke hobi ya, hobi habisin waktu mungkin kayak gua San Mori, asik anak motor. Ya, dream, terakhir dream. Nggak ada orang yang nggak punya mimpi, nggak punya goals terbesarnya untuk ngawang-ngawang, untuk ngobrol. Ngawur ngidul tuh seru banget kalau misalnya kalian tahu cara ngarahin pembicaraan kalian. Nah, akan seru banget kalau misalnya gua bahas satu-satu sebenarnya. Cuma akhirnya gua terketuk hati gua karena kalian minta untuk ngebahas occupation. Paling pertama gua bahas occupation karena family. Yang pertama ini adalah occupation. Jadi occupation ini adalah arti di Google setelah gue cari adalah kedudukan atau status. Jadi banyak banget kedudukan dalam arti apapun ya. Nah, gue akan bahas nih kedudukan apa aja yang bisa kita bahas ke si doi ala fuckboy seperti yang gue bilang. So, kedudukan apa yang pertama yang akan gue bahas? Without further ado, kita langsung masuk ke yang pertama. Ya, yang pertama, yang paling enak adalah kedudukan karir. Nah, jadi karir ini bukan muluk-muluk tentang pekerjaan ya. Misalnya lo adalah anak kuliahan, ya udah berarti jenjang occupation karir lo, occupation lo adalah pelajar gitu ya, masih sekolah atau misalnya masih mahasiswa, mahasiswi atau yang udah kerja. Nah, itu bisa banget kalian pertanyakan kedudukan dari karir. Gimana? Nah, misal kalian bisa tanya sekolah di mana, atau misalnya kok bisa sekolahnya di situ. Kalian tanya temennya siapa aja, kalian bisa kenal sama temen yang satu tongkrongan itu gimana walaupun sekolahnya beda. Atau misalnya temen lo ada di sekolahnya dia, itu akan lo tahu ketika lo tanya occupationnya ya, karirnya di sekolah kah atau di kantor kah atau kerjaannya di mana. Dia akan cerita ya, kantor gue di sini, terus kerja gue di sini. Ya lo cerita, oh temen gue juga ada yang kerja di situ juga dalam bidang yang sama misalnya gitu, tapi kantornya beda, ya silakan cerita aja. Atau sekolah deh, oh lo anak 60, asik misalnya gitu ya, lo cerita gue pernah waktu itu kenal sama anak 60 yang gini-gini misalnya gitu, lo ceritain aja. Dari situ akan banyak pembukaan cerita. Bunyi jam gue, bentar ya, bentar. Asik, ini jadi bisa smartwatch ini ya. Nah, jadi kalian dari occupation itu bisa membuka pintu bicara, pintu obrolan kalian jauh lebih banyak lagi. Jadi yang pertama adalah occupation dari karir. Nah, yang kedua adalah occupation dari sehari-hari. Nah, sehari-hari ini kegiatan sehari-harinya. Kalau misalnya kalian yang udah sekolah, siapa aja deh, mau kerja juga pasti work from home, pada kerja di rumah, pada via online. Jadi kalau misalnya pun dia nggak work from home, nah lo bisa tanya tuh, kerja di kantor kenapa? Intinya gini deh, lo tanya gimana caranya lo adaptasiin tentang occupation si sehari-harinya dia. Kalau misalnya di work from home, kalau misalnya kamu habis kerja, kira-kira kamu ngapain aja tuh? Itu misalnya, soalnya kalau aku habis kerja, habis meeting, kadang juga bingung mau ngapain, jadi akhirnya makan mulu gitu. Kamu suka makan ini nggak? Ya, kira gitu deh ya. Ini aku beli bareng yuk, Gojek aja, Gojek. Nanti kita makan bareng video call. Itu tuh fuckboy tuh gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, ini dia yang seru. Yang ketiga adalah occupation cinta. Occupation tentang cinta, kedudukan dia, status dia tentang cinta. Langsung tembak, lo jomblo nggak? Misalnya gitu. Lo jomblo nggak sih? Kamu jomblo nggak sih? Begitu dia bilang iya jomblo, emang kenapa? Gitu ya. Lo nggak perlu jawab secara langsung pertanyaan ini. Kalau bisa lo jawab cuma muter aja. Oh ya nggak apa-apa deh kalau lo jomblo. Cuma gue yakin kayaknya pasti banyak yang deketin. Cuma nggak akan mempengaruhi gue. Sebagai mental laki-laki, gue akan tetap bersaing dengan yang lain dan gue yakin akan menang. Nah, sebenarnya di situ juga dia bakal cerita sih ya. Dia bakal bilang kayak, enggak, kok sebenarnya nggak ada yang deketin karena gue emang nggak mau pacaran. Biasanya gitu, cewek tuh biasanya emang gitu. Dan itu adalah salah satu penolakan halus sih sebenarnya. Cuma itu akan kembali lagi karena cewek itu suka di
perjuangkan gitu. Kalau misalnya lo udah ditolak, ada beberapa cewek yang kayak pengen lihat seberapa gigihkah usaha lo ketika gue udah bilang enggak sekali, lo masih kejar atau enggak. Nah kalau misalnya lo mau mencurahkan waktu gitu ya untuk ngejar dia, untuk memperlihatkan usaha lo, ya silahkan. Cuma kalau gue, kalau fuckboy enggak. Kalau misalnya dia udah bilang enggak, oh ya udah kalau gitu deh, kita kenalan ya saya aja deh. Soalnya gue nggak mau bawa waktu juga. Have a good day ya, misalnya bilang gitu. Aduh, itu akan membuat si cewek menyesal karena dia bilang enggak. Cuma untuk yang kedua kali begitu lo berani hubungin dia lagi, lo tanya, lo udah follow-followan, lo lihat story-nya, lo komennya sekali, "Ih, cakep bener," misalnya, "Ih, cantik banget hari ini." Udah, di situ gue jamin perjalanan obrolan lo akan lebih santai ya. Kalau karena dia udah tahu tuh, oh ya gue kemarin gue nolak sekali, dia langsung kabur. Dia datang lagi, gue harus lebih welcome. Dan itu fuckboy sangat paham. Jadi ya, yang ketiga adalah occupation, kedudukan dari segi cinta. The last but not least adalah occupation, tentang hobi, kedudukan dia di hobinya. Misal, gue suka main motor gitu ya. Terus kalau misalnya gue deketin anak yang suka main motor juga, gue akan tanya, lo suka motor? Terus misalnya udah follow-followan gitu ya. Ini topik occupation hobi ini adalah topik terakhir misalnya. Kalau misalnya lo udah tahu hobinya apa, ya lo tanya terakhir jalanin hobinya kapan. Misalnya kalau hobinya kayak misalnya gue San Morian gitu ya, ditanya kapan terakhir San Morian. Yang pasti occupation tentang hobi ini bener-bener mantul banget. Karena ini gabungan dari occupation dan recreation sebenarnya, untuk menghabiskan waktu luang dan kedudukan di hobinya itu sampai mana. Karena kayak gue misalnya sebagai konten kreator ya, gue hobi bikin konten terus bisa jadi kerjaan, ya itu adalah salah satu kedudukan hobi bisa jadi karir gitu. Dan itu bisa kalian kembangin banget asalkan kalian coba gitu, kalian praktekin, karena kalian akan tahu di mana sela-selanya fuckboy akhirnya tahu itu karena dia udah nyoba gitu. Nah kebanyakan cowok nggak tahu selaannya di mana, masuknya di mana, breaknya di mana gitu ya, karena nggak ada yang berani nyoba gitu loh. Dan fuckboy karena berani nyoba, ditolak coba yang lain, ditolak coba yang lain sampai kelar. Nah dipahami tuh di mana berhasilnya dia, di mana gagalnya dia. Gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi ya itu dia pembahasan occupation dari fourth topik pembahasan dari gue. Gue bahas pertama kali adalah occupation, dan ya ini PKDRC season kedua. Kalau misalnya kalian belum nonton PKDRC yang sebelum-sebelumnya, ada PKDRC season pertama, gue taruh di sini cardsnya. Di situ bener-bener gue akan membentuk karakter kalian dengan romansa cinta. Itu ya PKDRC, pembentukan karakter dengan romansa cinta. So ya udah, semoga video ini bermanfaat. Gue minta bener-bener arahkan ke hal yang positif, karena ke negatif pun juga bisa. Cuma gua nggak mau kalian seperti itu, karena kita adalah orang yang awesome, special, and amazing, dan kita harus juga menjadi orang yang awesome, special, and amazing. Gimana caranya? Percaya, believe it, jangan lupa dipraktekin. Mantap.